Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita hingga pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Doa saya, setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikan renungan firman Tuhan ini, saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita, di mana hari-hari ini ada begitu banyak sekali orang yang mengaku diri Kristen tapi sudah kehilangan arah, kehilangan fokus, dan kehilangan tujuan pengharapan kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya pada saat ini saya akan ajak kita bersama-sama untuk merenungkan kembali tujuan kita, merenungkan kembali panggilan kita, merenungkan kembali apa yang menjadi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Doa saya kiranya jangan ada seorang pun di antara kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang kehilangan arah, yang kehilangan tujuan. Bahkan yang sangat mengerikan adalah kita kehilangan fokus kepada apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya akan ajak kita bersama-sama untuk membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga saya lanjutkan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pernyataan penting dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan bahwa Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Setelah dia nanti selesai mempersiapkan segala sesuatu, dia akan datang kembali dan menjemput kita, orang-orang kudusnya atau orang-orang pilihannya. Artinya Alkitab sedang mengajarkan kepada kita, dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini adalah tempat sementara. Kita tidak untuk selama-lamanya ada di bumi ini. Bahkan pemazmur berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, kengerian, bahkan sakit penyakit dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan Alkitab ini? Bahwa ternyata tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kembali ke surga. Sebab dari surgalah kita berasal dan kita akan kembali ke sana. Dan itulah yang Yesus katakan. Dia pergi ke surga, dia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan jikalau surga itu nanti sudah selesai dipersiapkan, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, gerejanya, orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya, dan membawa kita ke sana. Sebab dikatakan begini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah surga yang mulia. Namun dalam kenyataannya, Bapak, Ibu, Saudara, banyak sekali orang-orang Kristen, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku diri Kristen, yang mengaku anak-anak Tuhan, tapi sudah kehilangan arah, kehilangan fokus, kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Ada banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah tidak punya pengharapan ke surga, sudah melupakan surga, sudah tidak punya hati ke sana. Itu sebabnya Yesus katakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita fokus kepada dunia ini, ketika kita fokus kepada harta kekayaan dunia ini, itu yang membuat kita, hati dan pikiran kita sudah tidak tertuju ke surga. Itu sebabnya judul renungan kita hari ini adalah ketika surga tidak lagi
dirindukan. Saya ulangi, judul renungan kita hari ini adalah ketika surga tidak lagi dirindukan. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah tidak lagi punya kerinduan ke surga, ketika hati dan pikiran kita sudah tidak lagi fokus ke surga, itulah sesuatu hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika surga sudah tidak lagi menjadi fokus kita, tidak lagi menjadi tujuan pengharapan kita. Apa yang kita fokuskan? Kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, dan lain sebagainya hanya untuk mengejar kekayaan dunia ini, hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita sudah lupa bahwa kita di bumi ini, di dunia ini hanya sementara. Surga yang akan abadi, surga yang akan kekal, itu sudah lagi tidak menjadi fokus kita. Itu sebabnya pada saat malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan ini bagi siapa saja, di mana saja kita mendengarkan pesan firman Tuhan lewat media YouTube ini, kiranya kita mulai kembali merenungkan ini. Masihkah pikiran kita dan hati kita memikirkan surga? Masihkah pikiran kita dan hati kita, iman kita memiliki tujuan yang sama seperti dulu? Kita fokus memiliki kerinduan pengharapan kita ke surga. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, kalau dalam perkataan aku rindu ke surga, aku rindu bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dalam praktek sehari-hari, dalam kenyataan hidup ini, ada begitu banyak sekali orang Kristen yang sudah tidak lagi punya pengharapan ke surga, yang sudah tidak lagi memikirkan surga. Itulah sesuatu hal yang sangat menyedihkan ketika surga tidak lagi dirindukan. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, kiranya siapapun kita, dimanapun kita berada pada saat ini, mari renungkan firman Tuhan ini. Mari renungkan kembali tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Masihkah surga itu menjadi tujuan kita? Masihkah surga itu menjadi fokus kita? Masihkah hati kita rindu ke surga dan memikirkan surga? Kalau Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, kita jadikan harta kita, kekayaan kita, saya percaya hati kita pun masih tetap fokus dan mengarahkan seluruh kehidupan kita memikirkan surga. Itu sebabnya pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita bersama-sama. Kalau selama ini mungkin ada di antara kita yang sudah kehilangan arah, yang sudah kehilangan fokus, yang sudah tidak lagi merindukan surga, firman Tuhan dengan lembut menyapa hati kita pada saat ini. Ingatlah kembali akan tujuan kita yang sebenarnya. Ingatlah akan pengharapan kita ke surga. Percayalah, dunia ini akan binasa, bumi ini akan berlalu, tapi surga akan kekal sampai selama-lamanya. Dalam 2 Korintus pasal 3 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun banyak sekali orang yang menganggap itu sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kita. Kerinduan hatinya Tuhan supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua kita berbalik dan bertobat. Saya percaya surga saat ini menantikan kedatangan kita. Surga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan kita. Jangan sampai kita, orang-orang pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan, gerejanya Tuhan, jangan sampai hati kita, pikiran kita sudah tidak merindukan surga. Padahal surga sedang membuat penyambutan khusus buat kita. Kiranya saudara dan saya, kita semuanya benar-benar memiliki pikiran, hati kita memiliki kerinduan yang sama untuk kelak kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ini yang menjadi doa saya, ini yang menjadi doa kita, supaya siapapun kita, dimanapun kita berada saat mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kiranya hati kita, pikiran kita masih tetap memiliki kerinduan yang sama, supaya kita kelak bersama-sama dengan Yesus. Percayalah, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita kali yang kedua. Dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita gerejanya dan membawa kita ke tempat Dia di surga untuk selama-lamanya. Saya berdoa, kiranya pesan firman Tuhan ini sampai kepada setiap kita yang tetap memiliki pengharapan, memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa kita kelak juga bersama-sama dengan Dia di surga untuk selama-lamanya.
Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali, menggairahkan kita, supaya setiap kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita tetap memiliki kerinduan, fokus, dan pengharapan ke surga, supaya surga masih tetap menjadi kerinduan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu di surga yang mulia, ketika saudara dan saya menjadikan surga adalah sebuah kerinduan, surga adalah sebuah fokus dan tujuan. Saya percaya kita semuanya akan sampai ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali akan fokus dan tujuan kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati firman-Nya.